Puncher dan dia bisa pakai damage ke shield. Dan dengan semua prediksi yang tadi sudah kita omongkan dari analis dan juga dari audience prediction dan juga caster berbicara, itu semua hanya teori. Karena kita bakal menyaksikan fakta. Royal Derby akankah raja dari segala raja membalikan tahta mahkotanya, atau Oni tetap berada di atas lagi, tentunya masih dibantu oleh Ranger dan juga Papulo. Yoi buat teman-teman semua, dan ternyata ada ikan paus langsung ya. Keren banget tuh bridgingnya. Udah asik kita di opening-an tuh kan. Ya, nah sama ini kita juga harus menginformasikan ya. FYI kalau kata FYI. produser kita dari Venezuela tuh FYI itu dari boarding house-nya. Ada sedikit technical code di teman-teman semua, sabar dulu ya, jangan langsung ngomong. Gue sanak saudara gue yang ada di Sumbar, ada di Riau, ada di Malang, ada sanak saudara-saudara, langsung like-nya ditancapin aja memang yang kalian kami menari di kota. Kalau dia langsung di like aja sana. Begitu. Tadi kan ada yang request kan ngomong bahasa mana. Jadi langsung kita ngomong. Ya, tapi untuk Onyx Sports sekarang masih dalam sedikit masalah technical issue, tapi ternyata seperti udah ready. Langsung saja kita berangkat menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan Royal Derby antara Onyx Sports versus RRQ Push. Alright, dan semua jangan lupa hashtag Hierarchy dan juga ke Onyx, ramai kan di kolom komentar. Dan di arah top lane udah ada Bus yang bakal coba dihajar. R7 Bus setengah darah, Bus harus mundur. Apakah bakal ada performa di masalah Flicker Bus berhasil dipukul mundur. Seperempat darah terakhir dari seorang Bus yang mencoba untuk melakukan cutting minion dan sudah dibaca oleh tim RRQ. Oke, masih selamat untuk Boots-nya. Kali ini Tamusnya masih bisa kembali hadir untuk menemui ataupun beradu skill dengan Chow-nya. Tapi di bagian tengah, Hilda yang digunakan oleh Rasi hanya melihat dari kejauhan aja, dijagain oleh LG. Ada red buff yang udah di-invite ternyata dari Onyx Sports. Oke, dan berhasil diamankan oleh Staza. Harus mundur dengan Cyclone Aisyah, dan kalian bisa nonton MPL Season 6 bareng dengan streamer kesayangan kalian tadi ya. Yoi, ini dia Albert udah harus kehilangan red buff, tapi ternyata Sans mendadak nongol tadi dengan punchernya, dengan tondrosnya walaupun masih miss, tapi ternyata Drian akankah mereka sekarang mendapatkan begitu banyak damage, untungnya masih bisa kabur. Bukan hanya itu aja, lihat bakal coba dipaksa mendapatkan blue buff dari seorang ini ya, Sans ya, lihat dia udah dapat blue buff, red buff. Tandanya red buff di atas kalau didapat juga Sans untung banget, jelas banget. Dan R7 bakal dibantu oleh seorang Finn, harus coba mundur dengan Rasi. Coba dihajar, masih ada combat ritual dari seorang Rasi, belum dikeluarkan. R7 setengah darah, bakal coba di combat ritual, harus mundur dari seorang R7. Iya, Link ditinggalkan dulu untuk sementara ya, Chang'e-nya membantu ke arah Chow dulu karena tadi udah di-invade langsung oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi untuk sekarang anti-match harus dipaksa mundur terlebih dahulu, tapi dia ternyata teleport langsung ke dalam outer turret yang dia milikin di bottom lane. Tapi tadi 50 kali ini pertukarannya ternyata anti-match menggunakan alis. Aku sedikit salah prediksi kali ini, baris oke, no problem. Dan gue tidak terlalu berbeda jauh, masih berbeda 100 perak saja. Walaupun begitu, ini adalah impact yang cukup besar. Tidak adanya red buff untuk seorang Albert yang ketiga. Albert nggak memiliki red buff, setidaknya ada SP dan juga Go yang hilang berapa karena tadi udah dicolong langsung. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah pertarungan di bagian bawah. Elis nyedot langsung darah-darah dari wave minion yang hadir, langsung teleport aja namun ditabrak. Tapi Hildanya kali ini nongol, lu ketok temen gua ketok Coba balik. dipaksa sama seorang Lemon, dan ternyata gak ada invite lebih langsung kali ini. Tidak ada team fight, masih sabar. Tapi ada Sans di tengah sana, mencoba untuk mendapatkan satu buah Little Wonder, dan Sans pun agak sedikit santai ya, nggak terlalu terburu-buru. Coba dihajar, dan Bot flicker di saat yang tepat. R7 kali ini telah merugi, kehilangan 120 detik dan tidak berhasil mendapatkan apapun, sedangkan red buff bakal diinvasi lagi oleh seorang Sans kali ini 40. Iya benar sekali, tapi Sans dalam keadaan yang cukup terdesak. Akankah dia berhasil? Tapi ada Cyclone Eye bisa kabur ke arah yang berbeda, digocek aja dua orang yang ada di belakangnya. Masih bisa ngegambil dong monster jungle. Dia masih tahu, dia tahu banget, dia bisa ngambil satu buah jungle-nya dulu. Kenapa? Karena ada Drian di sana. Walaupun gak ada Drian, dia punya turtle. Dia bisa melalui punchernya. Dua yang langsung ke arah seorang Hilda. Mau coba dipatahin, pasti dapat dengan flicker, dibalikan keadaannya. Albert ke arah seorang Rasi. Rasi terlalu tebal, dan di sana Lemon still survive. Langsung ada semburan mau sekarang seorang Drian bakal coba dipukul mundur. Sember Meteor Shower dia dikeluarkan banyak sekali tadi, kupu-kupu atau bintang-bintang kecil yang langsung memandiin aja ke arah anak-anak Onyx. Tapi sementara untuk
Turtle-nya diambil oleh Suns, semakin gemuk lagi Suns di early game ini, tapi red buff baru nongol, Link-nya pergi. Ini beda banget kayaknya ya, permainan dari seorang Albert lebih improve, lihat dia lebih fokus untuk mendapatkan satu buah turret dari top lane. Biasanya Albert masih sering bertengger di atas pagar, tapi kali ini Albert lebih objektif, dia lebih benar-benar membuktikan kalau dia mampu bermain di MPL. Dia bukan kaleng-kaleng. Albert bisa, dia harus lihat ada seorang Rasi. Dan ternyata Rasi gak mau keluar karena dia tahu ini berbahaya kalau dia keluar. Ini bisa dikomit oleh pemain dari kita. Iya, hampir saya tadi udah bertatap muka antara Lancelot dan juga Baxi yang dikatakan oleh LG level 5. Hanya saja sekarang ini dari masih tadi dan yang memang dikeluarkan dikeluarkan untuk tadi, tapi di bagian atas di Oh my god, ternyata saya berkali ini bakal coba santat, langsung Lancelot, Panther masih kesana, dan Firma lakukan ini dengan cukup poin. Luar biasa permainan dari seorang Firma. Iya, hampir saja tadi walaupun Panther execution dan sampai ke arah siapapun, tapi ternyata ada satu pergerakan dari Elis yang digunakan oleh Alvin, tapi Albert akan langsung di-impact lagi tadi. Albert kehilangan banyak energi walaupun bertaruhan berubah ke bagian tengah otak dan langsung hilang fokusnya sakit banget dimandiin bocil kecil ini dengan pedang-pedang itu ya. Coba dipasang. Maka ada satu buah lubang dan ternyata diberikan ke arah seorang ini semua. Tapi sekarang ada Seven sampai ke arah belakang. Albert sekarang terbang, terus dibunuh. Dan ternyata lubang diamankan oleh seorang Sun. Ingat, Link tanpa buff, bagaikan aku tanpa kamu. Ya ampun, Albertnya udah mendapatkan PR yang cukup banyak untuk menit kelima ini karena blue buff ya diambil oleh Suns. Motornya akan semakin boros lagi energinya. Lihat, sangat atau retribution. Untung perlu didapatkan sama LJ, tapi itu bisa dibilang masih tidak terlalu worth it pertukarannya. Ultimate dari belakang, langsung ada tembak sobret ke arah Ultimate, bakal coba dihajar dan lihat. 1 poin tambahan untuk tim RRQ Hoshi, sedangkan Suns masih mendapatkan Turtle Zero top lane. Iya, sebenarnya sebuah gangguan dari Antimes tadi cukup berimpact baik ya. Itu memberikan space terhadap 3 teman yang ada di atas. Turtle berhasil diambil tanpa adanya kontes. R7 pun hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena sejauh ini ada 3 player dari Onyx yang langsung masuk ke halaman rumah dari Einar Turret yang ada di area pertahanan. Oh, RRQ Hoshi dimandiin, untungnya masih bisa kabur. Bukan hanya itu aja, tadi pas di subject Gundo ternyata masih ada Tondros yang dimiliki oleh seorang Suns. Dan Suns kali ini bakal coba menghajar ke arah mid lane, bakal coba dipacul. Albert masih bisa kabur dan kali ini dengan Deviant Sword. Dan ingat, Albert gak ada energi dengan cukup banyak. Lemon mencoba untuk membantu, tapi balik lagi Onyx Esports, mereka sudah berhasil mendapatkan 2 turret. Dan ini adalah Carmilla yang pernah digunakan oleh tim RRQ dan tim Onyx Esports di season ini. Dan Dubos coba dihajar atau langsung ada Mountain Side dan ternyata berhasil dapat 1 poin. Pertukaran cukup adil oleh seorang Boots, walaupun dia berhasil ditumbangkan, tapi Boots nggak mau pulang dengan sia-sia. Dia tidak mau pulang dengan tangan kosong. Oleh-oleh di bawahnya. Rasanya satu oleh-oleh tadi sudah dibawa oleh Boots. Chow R7 dikeroyok oleh 3 orang, tapi Boots yang malah berhasil untuk mendapatkan 1 orang. Blue buff-nya udah nongol lagi, tapi ternyata Defender ataupun Holy Baptism tadi dikeluarkan, berhak untuk mendapatkan 1 blue buff untuk Link-nya kali ini. Ya, ini agak sedikit sayang ya. Gak berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Albert, tapi bakal coba dipasang ke arah seorang Ultimate. Albert langsung ke belakang sana dengan tembak sobleh, berhasil mencoba mendapatkan 1 dan defense. Pergerakan yang luar biasa. Combo Jombro dan seorang Seven dan juga Albert. Kombinasinya dan Albert sekarang udah mulai ganas, agresif. Dia nggak terlalu menunggu dengan adanya support untuk membantu dia. Sekali dia bisa komit, kenapa tidak? Iya, sekali bisa komen, sekali bisa nancepin pedangnya langsung ke pinggang dari pemain-pemain Onyx. Apa salahnya, langsung dicolok aja, tapi terjadi sebuah pertempuran lagi. Udah ada samburan dimandiin dan juga untuk cowoknya langsung menghilang. Tapi Suns pun kali ini menjadi korbannya. Hilda langsung menyusul. Oh my god, Oji. Albert berhasil mendapatkan double, kita menumbangkan Suns. Ingat, Suns yang ditumbangkan. Pertukaran tidak adil, sangat merugi untuk tim Onyx. Tapi Bus masih mau lebih. Coba mendapatkan 1, tapi retribution Israel mencoba mendapatkan seorang Bus. Terlalu perkasa, Inferno dikeluarkan. Masih mendapatkan 1, dan ternyata terlalu tajam peniti dari seorang Albert. Dan dia bakal mengajar lagi, masih bisa kabur. Dan sedangkan ada mid voice-nya. Oh my god, tukang somai kecebur God. Oh my god, Albert T-nya 3 memberikan permainan yang luar biasa.
biasa. Ini dia Albert seperti udah mulai panas mesin diesel yang ada di dalam tubuhnya. Terlihat anti-match kali ini di dalam inner turret. Tapi dia lebih memilih untuk mundur melakukan farmingan kembali. Hilda di bagian tengah masih konsisten untuk menjaga inner turret tersebut. Dan ada satu BOD yang diambil oleh Sans akan membuat damage-nya semakin fight lagi. Lihat head to head kali ini Albert dengan seorang Sans yang bisa dibilang Sans menduduki posisi 1 KDA. Dan ternyata Albert mengejar di posisi ke-8. Pemain baru, wajah baru, masih fresh kedua belah pihak. Mereka memiliki seorang, ya bisa dibilang ini adalah apa bahasa Inggrisnya orang muda berbakat. Wah. Young talented. Young talented. Ya, young talented. Kita lihat ya, young talented player. Langsung coba dipasang ya, Rotombe dan langsung saya Rotombe ke belakang. Ampun, terus bersamaan banget menuju ke tiara Rotombe. LJ menangkap Demet, menerima semua sakit. Atau mantan diputusin dan lihat LJ tidak bisa menahan lagi ketika ditanya. Aku sayang tapi kamu terlalu baik untuk aku, tiara Rotombe. Sebuah curhat colongan tadi langsung aja dikeluarkan oleh Oji ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tapi untuk kali ini ada Chang'e di bagian tengah dan juga udah ada Elis yang mencoba untuk kabur. Tapi ada Albert di bagian belakang yang langsung lanjut nusuk ke arah punggungnya, sayapnya dihilangkan tadi ya. Ya, bukan itu aja. Kali ini para pemain dari tim Onyx mereka harusnya udah worry sedap. Karena kenapa? Mereka sudah kehilangan turret 2 dan poinnya cukup banyak. Membuat mereka berbeda 2.000. Ingat, Onyx Esports berbeda 2.000 untuk seorang Onyx Esports. Posisi saat ini dirasa cukup besar. Game-nya cukup besar. Karena biasa mereka yang meninggal di musuh bisa sampai 2.000 langsung tanpa ada komunikasi apa-apa. Iya, 29.500 dan juga 20.800 ada perbandingan dan 20. Saat ini ada Lord juga yang udah terbuka bebas. Set up posisi dari Onyx terlihat satu persatu. Udah ada Rafaela yang langsung bersembunyi, tapi ternyata ada pergerakan lagi. Mereka seperti akan langsung pindah ke sisi yang berbeda ya, karena belum mau melakukan komit juga untuk sekarang. Ada Elisnya yang bersembunyi di dalam rerumputan, di depannya ada Chow saling tidak mau menunjukkan wujudnya. Ya karena bisa dibilang di dalam map mereka masih hilang ya, belum bisa terlihat. Dan Lemon kali ini udah cukup perkasa di depan sana. LJ bersama dengan Finn berada di dalam rerumputan. Mereka masih sabar menunggu. Anti-match belum terlihat posisinya. Albert berada di atas panggung kali ini. Dan Lord ya, bakal coba dipaksa oleh seorang LJ. Dari belakang, anti-match langsung tembak somblet. Dan ternyata kali ini gak berhasil dapetin anti-match. Kerugian yang luar biasa. Akankah ditukar dengan adanya seorang Finn dan juga blue buff di arah jungle dari tim Haruki Kiyoshi. Karena item yang dimiliki sudah ada Berserker Fury, juga Windstalker, sedangkan dari seorang Lancelot menuju ke arah Endless Battle. Iya, hampir aja tadi ada pergerakan dari Hilda untuk masuk ke dalam blue buff yang harusnya menjadi milik Link, tapi ternyata digagalkan aja. Dia lebih memilih untuk kabur. Tapi untuk sekarang udah ada satu bola teluh tadi dilemparkan 8.600 versus 7.800an ya. Ada gap yang udah terlihat untuk golnya. Meskipun gap sudah terlihat, tapi kalau misalnya Sans berhasil menumbangkan seorang Albert, ini akan menjadi gold yang cukup besar untuk seorang Sans. Dan di posisi saat ini Sans sudah punya Endless Battle. Dia bakal sakit lagi ketika head to head dan menuju ke arah Queen Swing. Supaya tidak bisa langsung di-pick off oleh seorang Albert. Dan Albert yang T-nya 3 bakal lebih farmingnya lebih well lagi. Bapak Lord sudah di-enhance juga. Dan lihat pintu masuk terhadap Lord sudah dijaga oleh 3 orang kali ini Pak Pulung. Gak akan bisa masuk dengan gampang. Ada abang-abangan portal tadi sepertinya yang udah langsung membuat satu garis lurus. Tapi Glowing One langsung diambil, akan dibakar oleh air panas lewat semburan meteor shower dari Chang'e yang lebih di bagian atas. Bisakah untuk kali ini anti-match selamat dan ternyata masih bisa berhasil, masih bisa terstun untuk Albertnya. Akankah solo kill? Tapi ternyata masih bisa digocek hampir aja. Tapi ini akan menjadi sebuah kerugian yang luar biasa. Lihat Onyx Esports memberikan space itu dan ternyata Albert retribution Denzel. Albert T-nya 3 save the day. Oh my god, ini bencana. Lihat, timnya cukup luar biasa dari tim Haruki kita. Tak mungkin dapat sekarang Onyx Esports kehilangan 2 playernya. Menuju ke 3, masih ada rumput, masih makan rumput. Sang kambing harus kabur ke arah belakang, sedangkan itu anti-match. Mereka ternyata tidak sesuai planningnya. Albert, tukang somai kecebur god. Oh my god. Ya. Ini entah dari mana datangnya Albert. Gue pikir dia bakal recall pulang, tapi ternyata dia untuk memberanikan diri masuk, Ji. Tahu-tahu dengan ratingnya jebret, hilang sudah satu lot dan bahkan
Suns-nya di sini terjebak hingga mengakibatkan dia pun harus di take down. Tapi untuk sekarang Lord-nya hadir, Lord-nya akan langsung nubruk ke arah satu inner turret. Nah loh, udah tumbang duluan. Lord-nya kali ini masih mengamuk dan lihat SM coba mendapatkan satu buah red ball terlebih dahulu. Winter Franchise sudah dia dapatkan, tapi Finn mempok damage sangat cukup luar biasa. Anti-match masih mencoba untuk mempertahankan posisi di arah mid turret, karena mid turret ini bakal benar-benar dimanfaatkan. Dan ternyata anti-match masih mau lebih, gak mau turret itu pecah. Semua source skill dikeluarkan apapun yang terjadi, Pak Bulu. Iya, masih selamat di inner turret, mid lane dan juga bottom lane-nya. Hanya saja sekarang serangan udah mulai hadir kembali, dimandin aja dengan Oh, Meteor Cewek dan shit. berhasil diambil oleh Finn-nya. Wow, blue buff milik Finn. Blue buff milik Finn, sedangkan itu dari Onyx Esports mereka terpressure. Baru kali ini kita lihat lagi antara Royal Derby yang benar-benar berat, karena benar-benar arah masih gak mau menurunkan tangkanya sama sekali. Ini pride banget 40. Ya ampun, barusan juga kita lihat ada satu buah tindakan yaitu Meteor Shower langsung aja dilindungin oleh Hilda. Adi Getok langsung mendadak keluar dari rumput yang bergoyang, tapi Suns-nya bisakah dia bertahan setidaknya? Walaupun tanpa adanya blue buff, ya mungkin untuk mananya nggak begitu boros-boros banget untuk sekarang ya, apalagi sekarang udah masuk ke late game nih. Untuk late slot-nya. Oke, langsung aja gak boros semuanya dia, bahkan cooldown Iya, cooldown-nya. itu dia yang bahaya banget. Dan yang di turret dipertahankan banget sama Onyx Esports, karena kalau di turret dia 2 aja pecah, walaupun nggak setetes darah terakhir, itu memang menjadi cukup besar untuk tim Onyx. Sepertinya bakal coba merelakan. Apakah betul di protes? Masih ada protes ke depan. Masih mau ada opsi kan. Kalau nggak ada mundur lagi, dia bakal coba disebut, bakal coba dikabur. Ternyata punya dari para pemain dari kemarin, ternyata samburan mautnya terlalu sakit. Ini kalah pompa yang di rumah gue dengan samburan dari seorang Finn dengan item yang hampir untuk arah James Bond. Iya, hampir aja langsung mengarah ke James Bond, tapi untuk di atas Boots-nya berhasil menghilangkan satu lane minion. Linknya di bagian belakang udah mulai masuk lagi dan langsung regroup bersama rekan-rekannya, tapi ternyata mundur lagi karena belum blue buff-nya udah hadir. Hilda melakukan rotasi, ada red buff yang terlihat, tapi dengan Meteor Shower mencoba untuk memandikan dari jarak yang sejauh ini cukup efektif. Tapi lihat nanti match-nya menyedot semuanya dan berhasil diamankan siapa? Ya, siapa? Red buff-nya? Harusnya Finn. Tidak ada yang ngambil Finn ya harusnya. Harusnya Finn. Nanti yang siapa nggak soalnya. Oke, Pak Produser, kita lihat ke arah Finn. 1, 2, 3. Ha! Di manakah Finn-nya berada? Dia ada di dekat. Nah, blue buff udah hadir kan lagi. terganti langsung di Meteor Shower, ternyata Retribution berhasil mengamankan satu buah blue buff. Ternyata tidak. Albert yang mengamankan, sudah ada jenis Swan, udah ada Queen Swings. Kali ini R7 masih menuju ke arah top lane, memberikan posisi yang baik untuk Araki ngebuka map untuk melihat kalau di atas itu aman. Jadi mereka bisa push minion di arah bottom lane juga di top lane supaya mereka bisa melakukan Lord. Ini 16 menit udah berlalu, Lord pun dalam hitungan detik lagi akan langsung muncul. Onyx, akankah mereka memberanikan diri untuk melakukan komit di area Lord? Karena kalau tidak, ini Lordnya dengan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi akan bisa masuk ke dalam area pertahanan mereka. Hilda berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi ternyata udah ada Boots yang bakal Boots. coba dipasang dengan Table Toplet. Belum ada Table Toplet, sudah kehilangan Boots. Tapi di sisi lain, Anti-Match terlalu jauh. Para pemain dari tim Araki mereka akan melakukan Lord dalam sekejap kali ini. Ya. Kita lihat, kita tengok, lihat Anti-Match bakal coba dihajar. Udah mulai masuk, ada Meteor Shower, kalah Lord. Dan Rasim coba untuk mencaplok seorang Albert, dan Albert ditumbangkan harusnya. Ternyata Table Toplet menyelamatkan kita malu. Dapat satu buah poin tambah dan lihat. Saat sudah mulai datang, Albert di Retribution, masih bisa pinpoint. Dan Winter Trajan masih mendapatkan Anti-Match, tidak terlalu lama dan wipe out. Ini bencana untuk Onyx Esports. Dan lihat, Anarchy Lemon langsung masuk ke arah inhibitor, melakukan clearing minion dengan cukup cepat dengan satu minion saja. Tugas Sobai kecebur gol. Oh my god. Anarchy takes the game. Wow. Take the game one for RRQ. Hoshi dan Albert menunjukkan kelasnya hari ini, begitu susah untuk ditumbangkan anak muda dari Bali Benjo.